warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan fadkuruni adkurkum washkuruli wa la takfurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh Masjid Kuba yang senantiasa mengharap ridha Allah, yang senantiasa berharap dengan kasih sayangnya, yang senantiasa tidak putus-putusnya berharap untuk selalu dalam kehidupan sehari-harinya dan sampai yaumil kiamah butuh lindungannya, butuh pertolongannya, butuh jannahnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumil kiamah nanti. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya yang berharap pada suatu hari yang tidak ada pertolongan, ya, yang satu hari sangat mencekam, yang satu hari itu ditentukan dengan amal soleh kita di dunia, yang satu hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Rasulullah SAW. Pemimpin yang wajib untuk kita selalu kita cintai, yang wajib untuk kita contoh sejak dari tidur, ya, aktivitas bangun tidur sampai tidur kembali, yang semua rangkaian aktivitas hidupnya adalah merupakan sebuah contoh atau teladan yang akan bisa nilai-nilai yang Allah akan ganjarkan kita pada yaumil kiamah nanti. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, pada kesempatan kali ini qadarullah atau takdir Allah, ya, dengan nikmatnya yang bisa kita rasakan, sebagaimana juga kita ketahui harusnya Ustadz Jajang yang materinya, namun kembali lagi saya katakan dengan takdir Allah, ya, yang harusnya juga kita ada Pak Haji Rohiman, ya, ada bisa juga Pak Ngatmin, ada Pak Sukardi, Pak Subekti, Pak Dedi. Artinya yang saya katakan sebenarnya tidak kurang-kurang, apalagi Pak Toto. Saya yakin beliau adalah koleksi ilmunya banyak, insya Allah, dan referensinya banyak. Tapi insya Allah mudah-mudahan pada yang akan datang juga bisa sebagai pengganti atau untuk bisa membadalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana, ya, kita selalu, bahkan bukan cuma kita, hampir saya belum kita belum ungkap sama-sama, ya, yaitu kita dalam membekali anak itu lebih kepada pendidikan khususnya umum, dan hampir ibaratnya bahasa Betawinya banting tulang, bagaimana anaknya, ya, dididik secara baik karena dia akan bisa membekali sampai kepada masa depan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ya,
tidak segan-segannya orang tua mengeluarkan besar. Dari nilainya uang pangkal itu 1 juta sampai 120 juta. Ya, sampai 120 juta, ada SD 120 juta. Ada. ICM itu 6 tahun yang lalu 120 juta Bapak Ibu sekalian masuknya. Yang alhamdulillah ada di sini jamaah kita anaknya dua sekolah di sana. SD-nya aja 120 juta, bayarannya 4 juta. Agim sekarang 40 juta. Artinya sekolah-sekolah berkualitas ya, itu rata-rata gaji kita habis untuk bayar bulanannya aja. Ya, tapi banyak saudara-saudara kita yang mampu. Ibu sekalian, begitu antusiasnya, begitu fokusnya ya, kita membekali anak ya dengan pendidikan baik umum maupun juga yang agama. Tapi lebih banyak adalah hampir 80%, 90% adalah pendidikan umum. Untuk apa? Masa depan. Selalu. Nah, sejak TK atau PAUD dia sudah kan, nah kamu sekolah yang tinggi. Kamu harus jadi orang. Bahasanya seperti apakah menjadi seorang dokter spesialis, ya, tukang insinyur, ekonom, teknokrat, arsitek, semuanya disebutkan. Tinggal pilih kamu mau mana. Ya. Ayah, ibu siap. Ya. Kapanpun, dimanapun, siap. Ya saya katakan tadi 140 juta. Jadi kalau rumahnya di BTN kayaknya sulit rasanya untuk bisa mampu di sana sekolah. Dan alhamdulillah qadarullah juga anak saya dapat beasiswa di sana. Walaupun kalau hitungannya SDIT, SMP itu juga nggak mampu. Tapi qadarullah waktu angkatan anak saya masuk 120 juta. Kamar mandinya lebih bagus kamar mandi di dengan kita. Full AC semuanya. Kolam renang 2, putra putri. Artinya semuanya kita fokus untuk masa depan, agar masa depannya terjamin. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, masa depan kita ini ditentukan kadang-kadang masih di dunia. Selalu masa depan. Ada yang sukses juga ada yang tidak sukses. Yang sukses juga adalah dia bisa mendapat gelar doktor, insinyur, profesor, ya, untuk masa depan. Nah, ada Bapak Ibu sekalian yang menarik ungkapan Syekh At-Tatawi dari Mesir. Seorang Syekh Al-Azhar. Dan kita tahu budaya keilmuan di Al-Azhar itu sudah ratusan tahun yang lalu, yaitu luar biasa. Sampai ketika dia sudah di usia yang tidak muda lagi, dia katakan, bayangkan seorang Syekh Al-Azhar yang sekarang sudah meninggal, dia menulis tafsir, orang tuanya 60-70 tahun yang lalu sudah mengatakan, nak kamu sekolah. Artinya sudah ada di TK, setelah TK SD. Untuk apa Pak? Untuk masa depan. SMP, setelah SMP dipesan lagi sama kedua orang tuanya, nak kamu terus SMA. Untuk apa? Untuk masa depan. Sampai perguruan tinggi, sampai dia dapat menggelar doktor dan ahli tafsir depan. Bapak Ibu sekalian, masa depan kita ini bukan di dunia yang kadang-kadang kita salah. Masa depan kita adalah 7 lagi yang harus kita lewati, Bapak Ibu sekalian. Kita baru alam kandungan sudah kita lewati, sekarang sudah kita lewati ini di dunia. Ya, ketika Allah cabut di alam kubur. Dari 0 kandungan sampai yaumil kiamah nanti itu ada 9 tahapan Bapak Ibu sekalian. Masing-masing tahapan menurut hadis Rasulullah adalah 1000 tahun bahkan lebih. Dari masing-masing tahapan.
Ya, kembali lagi kata Syekh At-Tantawi, ya, setelah saya dapat dokter, mana masa depan? Alhasil, masa depan itu sekarang, yang dulu dia adalah menuntut ilmu mati-matian, mohon maaf. Masa depannya di usia 60 tahun adalah di atas tempat tidur. Padahal Bapak Ibu sekalian, dulu dia mencita-citakan masa depannya adalah bisa dengan keilmuannya memberikan fasilitas enak. Ada lagi masa depannya yang di atas kursi roda. Itu masa depannya. Ada lagi masa depannya, ya, yang tidak lepas daripada obat. Saya tidak sebutkan, ada satu orang sekarang sudah meninggal. Itu Bapak Ibu sekalian, ya, dia kena diabetes, insulinnya aja sekali suntik 1,5 juta. 1,5 juta dan dia yang paten, bukan obat di sini. Nah, kalau seminggu 2 kali insulinnya 1,5 juta, 3 juta kali 4 berapa Bapak sekalian? Gaji kita habis PNS itu. Kalau punya gaji, gak punya gaji, wassalam dah. Jadi masa depan dia tidak lepas daripada insulin. Apa ada lagi tragis, ya, yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita? Pak Rohiman punya teman akrab, punya mertua, kata teman akrab punya mertua. Saya lupa, di atas tempat tidur itu antara 10 atau 20 tahun. Di atas tempat tidur. Itu masa depan. Menurut dia itu bukan masa depan. Nah, orang berbondong-bondong hampir 100% untuk memperbaiki masa depan di dunia, salah 100%. Ya, salah. Karena dunia bukan masa depan. Ya, masa depan kita akhirat. Masa depan kita akhirat dan butuh 7 tahapan lagi yang kita harus persiapkan Bapak Ibu sekalian untuk selamat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahas hadis ini sama Ustadz Jajang. Saya pernah dulu dapat juga di Ustadz Jajang. 9 tahapan. Maaf, dan orang itu karakter manusia tidak sabar kalau menunggu. Kita menunggu janji dengan teman kita walaupun di ruang AC, Bapak Ibu sekalian, setengah jam, apalagi di terik panas. Padahal nunggunya ada segelas kopi, ada roti bakar, ruang AC, tetap nggak bisa. Ada soto juga. Yang namanya menunggu nggak bisa, nggak mau menunggu. Nanti kita menunggu dari satu tahapan ke tahapan itu 1000 tahun Bapak Ibu sekalian. Nggak ada AC, nggak ada roti bakar, tidak ada soto Semarang, tidak ada ketupat, yang ada keringat Bapak Ibu sekalian. Di padang mahsyar itu Bapak Ibu sekalian, ya, matahari itu dekat dari atas kepala kita. Nah, kalau 1000 tahun kita nunggu berkeringat itu gimana Bapak Ibu sekalian? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nasihat Syekh At-Tantawi, ya, dalam sebuah catatannya, ini patut kita renungkan dan harus merubah kepada anak kita. Nah, masa depan kamu itu bukan ketika pensiun, punya rekening 20M, 30M, bukan itu. Ayah salah, bapak salah, papa salah ketika ayah bapak, ya, memberikan pesan kepada kamu untuk masa depan kamu bukan di dunia, nak. Masa depan kamu adalah yaumil kiamah nanti, dan itu ayah belum persiapkan kepada kamu untuk 7 tahapan. Jangan lagi kamu, ayah juga belum, termasuk saya. 7 tahapan Bapak Ibu sekalian.
Enggak main-main Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita berharap surga dengan gaya kita begini, sulit rasanya kita untuk mendapatkan surga. Walaupun surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kalkulasi, mau pakai kalkulator merek apapun, mau pakai alat hitung merek yang canggih, sulit rasanya kalau mental kita sekarang ini beribadah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi di 7 tahapan, di alam kubur aja kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu kita di alam kubur apakah ada nikmat atau sebaliknya. Dan ini yang harus kita persiapkan dari sekarang. Masa depan orang rata-rata hampir salah perspektif tentang masa depan salah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi. Kalau tadi dengan biaya yang besar, ya, untuk mendidik anaknya banting tulang, ya, walaupun pada dasarnya nggak dibanting tulang, ya, tapi ratusan juta itu tidak sedikit sampai perguruan tinggi. Padahal ingat kata Rasulullah, dan ini nggak pernah kita renungkan Bapak Ibu sekalian, dan nggak pernah juga kita sampaikan kepada anak kita. Hadis ini populer, hadis ini luar biasa, kita udah di luar kepala lah pesan-pesan ini, kita sering dengar. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu sekalian? Yang menentukan jangan lagi di padang mahsyar, di alam kubur adalah ditentukan oleh sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau alam kubur dan seterusnya ditentukan dengan sholat, kualitas sholat, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Harus sesuai, harus sampai target. Ya, harus sesuai sama target dan harus menghasilkan. Salat ini yang saya sering katakan adalah harus kita perbaiki kualitasnya. Untuk apa? Untuk masa depan yang sesungguhnya. Ini pesan Rasulullah. Ditentukan oleh salat. Sementara ketika ditentukan oleh salatnya, kita salatnya masih belum meningkatkan atau mengupgrade. Kalau laptopnya atau komputernya Mas Wildan sudah lemot, di-upgrade. Atau banyak virusnya dibersihkan. Ya. Begitu juga kita. Harusnya kita upgrade. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita mau tidak mau memberikan pendidikan tentang sholat kepada anak kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita berhasil dokter dan dia punya harta, mobil 30, ya, tanahnya juga sejauh mata memandang, ATM-nya penuh, ya, itu hanya bisa dimanfaatkan di dunia. Itu pun kalau sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Enggak bisa menentukan dia akan selamat di alam kubur sampai 7 tahapan yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, renungan saya secara pribadi belum lama tentang sholat. Berarti saya salah, kurang tepat, dan anak tanggung jawab kita. Sholat Bapak Ibu sekalian, bukan berarti yang pendidikan tadi nggak penting, penting itu sebagai sarana hidup, sebagai fasilitas hidup nantinya untuk bisa meringankan, memudahkan, ya. Tapi sholat ini lagi-lagi Rasulullah pesan dan harus digarisbawahi dengan stabilo, prioritas.
mendesak buat kita untuk mengupgrade kualitas sholat kita. Dan ini menjadi bahan renungan. Dan kata Rasulullah, seseorang itu baik atau buruk ditentukan dengan kualitas sholatnya. Ya, sholat kita baru bisa baik itu ketika di masjid. Tapi kita lihat seseorang itu sholatnya baik adalah ketika dia sudah bermuamalah dengan masyarakat. Jadi kualitas sholat seseorang itu dia bisa ditentukan dengan setelah bermuamalah, setelah berinteraksi dengan manusia secara umum. Itu bisa kita lihat. Karena apa? Sholat itu Bapak Ibu sekalian, dia harus punya nilai, punya buah. Buahnya itu ya nanti di masyarakat, ketika itu kelihatan kualitas sholatnya. Nah, jadi kita ngukurnya itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, ya, yang harus kita renungkan sama-sama, ya, termasuk saya, dan saya sadari ini juga belum lama. Ya, bahwa kita salah atau kurang tepat, dan maaf, ya, orang sholat pun, ya, belum juga jaminan. Nah, kita ingin sholat kita itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, mau tidak mau walaupun anak kita sudah berumah tangga, kita dari nol lagi. Nah, sholat bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan dia kebutuhan, jadikan dia sebagai investasi masa depan. Jadikan dia sebagai investasi masa depan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ibaratnya sholat itu adalah, ya, kalau dia sebagai sumber air, itu sumber air yang jernih di bawah tanah. Gitu kan. Dan hasilnya itu bisa kita rasakan dengan kita. Karena Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita punya mobil atau kendaraan, ya, targetnya untuk apa? Untuk mempermudah sampai tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Itu. Mobil sholat itu sebagai kendaraan, sebagai alatnya. Tapi ada orang yang punya mobil, karena dia tidak bisa menggunakannya secara maksimal, logikanya walaupun mobil Mercy terbaru, tujuannya Bandung. Naik mobil dia benar Bapak Ibu sekalian, dihidupin mesinnya, ya, tapi giginya enggak dimasukkan. Kira-kira jalan apa enggak itu Bapak Ibu sekalian? Enggak jalan. Atau dimasukin sudah persenannya, gasnya enggak ditekan, enggak diinjak. Jalan enggak mobil? Enggak jalan. Begitu juga, kenapa saya katakan tadi, sholat kita juga itu belum, sholatnya oke, tapi belum sampai kepada tepat sasaran, tujuan. Ibarat orang punya Mercy terbaru, dihidupkan mesinnya, ya, benar dia masuk, ya, setirnya sudah dipegang, tapi gasnya nggak diinjak. Sampai hari kiamat, walaupun itu mobil terbagus, nggak sampai dia sampai Bandung, walaupun tujuannya Bandung. Walaupun tujuannya Bandung. Adapun ada mobil odong-odong, ya, walaupun kapnya udah bocor, tapi memang supirnya tahu bagaimana cara mengemudikan dengan baik sampai Bandung, walaupun dengan kecepatan terbatas sesuai dengan kondisi mobil itu sendiri. Si supir itu tahu tujuan Bandung. Gasnya harus diinjak, harus ada koneksi hubungan antara kakinya,
ya, dan rencana dia tujuan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya beri ilustrasi ya seperti seorang pengendara mobil dengan sholat. Kita sholatnya oke benar menghadap Allah, kiblatnya oke berjamaah. Tapi ketika Allahu Akbar, setelah itu nggak ingat Allah, ada nggak? Ada, termasuk kita. Ketika Allahu Akbar, pasti abis barnya gitu kan, ingatnya janji dengan orang, ingatnya kunci yang hilang. Ibu-ibu ingatnya kompor belum dimatiin, daging lagi direbus, ikan sedang digoreng, lupa dia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai kita punya kendaraan yang terbaik, tujuannya Bandung, naik mobilnya bener dia naik mobil, di bawah langsung di depan itu setir kendalinya, mesinnya hidup, tapi gasnya tidak diinjak, nggak sampai tujuan Bapak Ibu sekalian. Artinya mobil itu sebagai alat tidak bisa menghantarkan dia sampai ke Bandung. Jalan nggak jalan, diam di tempat. Kalau jalan di tempat baris berbaris, kalau naik mobil diam di tempat. Nah, kita nggak mau Bapak Ibu sekalian, yang 7 tahapan ribuan tahun satu tahapan ke tahapan yang lain, kitanya sholat tapi tidak sampai kepada tujuan sholat itu sendiri. Nah, ini yang harus kita koreksi, yang harus kita belajar lagi. Jangan dianggap enteng. Kalau saja kita mensekolahkan anak, yang saya katakan tadi, luar biasa. Dia berjam-jam nunggu anaknya ketika TK, ya, rela tidak masak buat ibunya, rela tidak macam-macam untuk nunggu anaknya, tapi lupa bekal masa depan yang sesungguhnya yaumil kiamah nanti tidak dibekali dengan baik, tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, makanya teman saya, dia seorang profesor dari teknik elektrik, ya, dari teknik, udah profesor sekarang, dan dia sekarang sudah menulis buku tentang samudra sholat. Dan di usia dia nulis, dia berinteraksi dengan ulama di Malaysia, terus dia banyak merenung sehingga menghasilkan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sholat itu yang nggak pernah kita baru tuntas dari sisi fikihnya, rukunnya, batal atau tidak. Tapi esensi sholat, buah dari sholat, hasil dari sholat, kita belum pernah kupas tuntas. Belum pernah. Kita lebih kepada dari kecil fikihnya, sehingga kita lupa. Dan ini nggak pernah dibekali. Jadi kenapa Rasul katakan, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sholat kita sudah baik, Indonesia ini akan sudah terasa baiknya. Buahnya udah ada Bapak Ibu sekalian. Kita nggak repot-repot. Nah, kenapa saya katakan anak itu dididik dengan sholat? Ya, dia lebih dekat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah anak kita dekatkan dengan Allah, memahami tentang Allah yang sesungguhnya, kita nggak udah serepot-repot, nggak usah repot-repot, nggak usah khawatir. Karena apa? Dia di backup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang backup Allah. Anak kita itu sudah bergantung kepada Allah, nggak bergantung kepada kedua orang tuanya.
Dan orang tuanya juga sudah yakin anak saya sudah mandiri, dia punya rob. Rob anak saya sama dengan rob kita, sama dengan rob kakeknya, sama dengan rob kakak pertamanya atau adiknya. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kan kita masalahnya kalau kita tidak didik anak kita dengan kedekatan dia dengan Allah, nggak sedikit sekarang kita udah di masa tua, anak kita berkeluarga, ya hartanya sudah cukup, nggak ada masalah materi, rumah tangganya, ya ada piring pecah, ada panci terbang, kita mikirin. Kita jadi nggak tidur mikirin kita, baik ibu bapaknya. Tapi kalau anak kita didik dengan akidah yang kuat, ya sholatnya sudah oke, kita nggak usah di dunianya aja Bapak Ibu sekalian, nggak usah khawatir. Yang backup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini janji Allah. Ya. Ini yang kita lupa. Kita bekali pendidikan luar biasa, tapi sudah dia sampai kepada titik menghasilkan, tapi belum bisa menyelesaikan kehidupannya sehari-hari. Itu di dunianya saja, kita keluar besar-besaran, belum bisa menyelesaikan permasalahan di dunianya. Gimana di alam kubur Bapak Ibu sekalian? AC enggak ada, ruangnya lampu enggak ada, kita enggak pakai selimut, pakainya kain kafan, karena di situ Allah ya enggak akan menanyakan kamu punya mobil berapa, kamu punya uang berapa, kamu punya rumah berapa, kamu punya tanah berapa hektar. Tidak. Allah tanyakan tentang amal-amal kebaikan kita. Dan amal-amal kebaikan itu benar-benar ada di filenya yang tidak akan hilang abadi. Tidak hilang. Filenya komplit dari kita dilahirkan sampai kita wafat. Tidak ada yang terlewat. Filenya besar Bapak Ibu sekalian. Cukup. Usia 70 tahun, 80, 100 cukup. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kualitas salat itu ditingkatkan agar kita punya ketergantungan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan enak Bapak Ibu sekalian. Kita punya anak yang backup bukan kita. Yang backup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak kita sudah tidak dia punya ketergantungan dengan kita sebagai kedua orang tuanya. Karena yang memberi rezeki Allah, yang memberi perlindungan Allah, yang memberi rahmat Allah, yang menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat Allah. Mindsetnya udah itu Bapak Ibu sekalian. Mindsetnya bukan bapak kan kaya, papa kaya, bukan itu anak kita. Tapi mindsetnya jauh, yaumil kiamah nanti. Udah itu. Nah, yang jadi masalah besar buat kita semua, kita sampaikan pesan ini kepada anak-anak kita. Harus sampai. Makanya saya ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Saya dulu salah dan baru sadar. Ya. Karena memang tahunya belakangan. Tapi buat cucu saya, terus Bapak Ibu sekalian, di kupingnya sampaikan. Nah, ya, jangan lupa sholat. Terus, biar dia ada di alam sadar nanti. Jadi refleks. Ketika dia sudah refleks, tinggal baru nanti dikuatkan dengan keilmuan. Sejak kecil ingatkan sholat 5 waktu, 17 rakaat. Terus di kupingnya. Terus ingatkan, nggak usah bosan-bosan. Karena nanti kalau dia sudah besar, keilmuan itu tinggal penguatan, Mbak.
Dia sudah punya basic, dia sudah punya refleks gitu kan. Ketika udah dengar sholat, tak. Dan pesan itu bagian daripada doa kita, baik sebagai orang tua atau sebagai kakek. Ini Bapak Ibu sekalian, yang benar-benar fundamental. Ini bekal buat anak kita yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Enggak main-main Bapak Ibu sekalian. Ya, enggak main-main. Makanya ya harus mulai lagi. Kalau kata Pertamina dari nol enggak apa-apa. Nol tentang sholat yuk kita. Ya faktanya kan begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu. Tapi mau tidak mau kita harus mulai lagi untuk bisa mengkaji bagaimana sholat itu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, ya jangan sampai seperti orang Papua, kepala suku. Ya, ketika zaman Soeharto diundang kelompok pencapir semua se-Indonesia. Kita bisa bayangkan kepala suku di sana nggak pernah pakai baju, tidur di hotel. Ya, semuanya serba otomatis. Dia buka keran sama dia, tak, keluar air. Wah hebat ini, kata kepala suku begitu. Pas mau pulang sehari lagi kan dikasih uang sama timnya tuh, ya, kasih uang. Nah, kepala suku ini nanya, Mas ini apa Mas? Oh ini keran Pak. Oh ini keran ya? Iya. Tolong belikan saya ya 10. Ya, dibeliin sama selangnya. Ya. Dia nggak tahu kalau keran itu adalah pasti setiap keran keluar air. Pemahaman dia seperti itu. Nah kira-kira kan logikanya nggak mungkin kita beli keran dan selang atau paralonnya kalau kita belum ngebor dulu. Ya, dari proses bor butuh alat lagi namanya pompa, butuh juga adalah energi listriknya, butuh paralonnya, keran belakangan. Walaupun ya yang dilihat adalah kerannya yang mengeluarkan air, tapi keran bagian dari. Nah, jangan sampai seperti kayak orang Papua gitu kan. Jangan lagi 1.000 keran, kalau dengan dia pemahaman seperti itu, keran tidak akan bisa mengeluarkan air. Karena tidak ada. Walaupun dia sudah itu, dia juga butuh alat lagi, butuh pompa untuk dinaikkan. Nah begitu juga Bapak Ibu sekalian tentang sholat itu sendiri. Kita yang kadang-kadang dengan hati ini ya naik turun, nyambung nggak, sinyalnya terhalang ya oleh macam-macam yang tadi itu, dengan kunci, dengan macam-macam, ada lagi nggak nyambung lagi, ada lagi nggak nyambung lagi. Yang disalahin adalah cuaca. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin ada koneksitas, ada hubungan, ada koneksi sehingga dia menghasilkan. Ya, dan itu butuh perangkat-perangkat yang seperti tadi, seperti keran tadi, ya, butuh mengebor air, butuh paralon yang ada di tanahnya, ya, berapain duain, butuh pompanya, butuh energi listriknya, butuh paralonnya, ya, butuh kerannya. Nah itu baru akan menghasilkan. Jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, nggak kita pernah sambungkan, nggak pernah kita satukan, nggak akan bisa menghasilkan air. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, pada kesempatan ini, yuk kita, ini adalah bagian daripada diskusi kita, ya, bagian daripada untuk bisa bahan-bahan menjadi sebuah renungan, sehingga kita memahami tentang masa depan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh An-Tattawi, Syekh Al-Azhar. Dia baru sadar di usia pensiunnya Pak.
Dia usia pensiun baru sadar dia juga. Gitu kan? Orang yang luar biasa. Karena ini Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin akan mengalami. Saya udah mengalami. Dulu kita baca ayat ini nggak pernah nyambung Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya? Nggak ada pengaruh, nggak ngaruh. Tapi ketika 20 tahun kemudian baru nyambung. Baru tahu maksudnya, baru kita ada getaran. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam surat Al-Anfal itu kalau nggak salah, ya bahwa orang-orang beriman adalah apabila dia mengingat Allah bergetar hatinya. Yas'alunaka alladzina yu'minuna, sebentar saya lupa ya. Di surat Al-Anfal. Jadi orang-orang beriman ya apabila mengingat Allah bergetar hatinya. Kira-kira kalau kita di sholat kan berarti adalah full 100% kita ingat Allah. Bukan cuma ingat, kita mengucapkan. Bukan cuma mengucapkan, kita menggerakkan. Tapi yang menjadi masalah besarnya adalah apakah sudah kita bergetar hati kita ketika kita mengingat Allah. Kita bergetar hati kita kalau kita dicaci maki. Wah, marah bergetar. Kita akan bergetar hati kita kalau istri salah ngomong. Langsung bergetar. Merah mukanya. Kita bergetar barangkali kalau mungkin ditagih utang. Tapi kita nggak pernah bergetar manakala kita mendengar atau membacakan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya sampai bergetar. Dan ini memang di Al-Anfal ya. Saya dilupakan, biasa ingat lupa dia. Ayat berapa lupa itu. Mungkin bapak-bapak ada yang ingat lah. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, salat itu ya dia harus punya efek hati kita bergetar. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang mengucapkan lafaz Allah, sedang berkonsentrasi dengan Allah, dan dia harus menghasilkan getaran-getaran hati kita. Ya. Ini yang insya Allah ya sebagai stimulan untuk bisa kita mengupgrade ya kualitas sholat kita agar kita bisa punya bekal yang begitu ribuan tahun, bahkan kalau dia itu bisa 10.000 tahun baru kita sampai kepada menentukan surga atau neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup bagus. Cukup. Nah, inilah yang bisa kita diskusikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak pas ya dari diskusi ini. Tapi setidaknya adalah untuk bisa menjadi sebuah bahan renungan kita bersama, mengevaluasi kita bersama, bermuhasabah tentang apa-apa di usia pensiun kita. Yang kita inginkan sejak kecil adalah ketika masa pensiun kita happy ya, tapi ternyata banyak masa pensiun gak happy itu kan, dan ini dicita-citakan sejak kita TK. Mudah-mudahan nasihat Syekh An-Tantawi ya dalam sebuah bukunya bisa menyadarkan kita ya, bisa mengingatkan kita. Akhirnya kita harus mulai juga dari nol dan nggak usah malu. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya yang saya sebenarnya tidak layak berbicara pada majelis ini, tapi lagi-lagi adalah kita harus bisa saling mengisi, saling memberi, dan tidak sedikit insyaallah dari jamaah nanti juga di pekan-pekan yang akan datang apabila ada kondisi pembicara atau ustadz yang tidak bisa hadir,
bisa menggantikannya. Dan insya Allah stoknya masih banyak Pak Agus. Stoknya masih banyak insya Allah di luar kita. Ya, dan maaf memang saya tidak ada persiapan, namanya dadakan. Jadi kalau tidak tertata segala macam, ya apa adanya, ya apa adanya. Itu saja. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, Allah memberikan hidayahnya kepada kita, Allah memberikan taufiknya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Dan mudah-mudahan Allah juga bukakan hati-hati kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar dia menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, agar dia menjadi anak yang bisa bergantung kepada Allah SWT saja, agar dia bisa untuk bisa membekali kehidupannya dengan baik berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menjadikan amal-amal anak-anak kita dan cucu kita adalah amal-amal soleh yang bisa membekali baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.